Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Bertemu kembali bersama Ustazah Nurul Lucia Dewi dalam pelajaran tema. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali 1. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3. Lingkungan dan manfaatnya. Memuat pelajaran bahasa Indonesia, pengetahuan sosial, PKN, dan ilmu pengetahuan alam. Anak-anak ustazah semuanya, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menentukan ide pokok dan menuliskannya. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana menuliskan ide pokok dengan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan, tapi dapat juga disajikan menggunakan diagram pohon. Perhatikan teks ilmiah berikut ini. Di sini terdapat teks ilmiah berjudul osteoporosis. Teks ini dari 3 paragraf. Paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga. Bagaimana caranya? Jika kita ingin menuliskan ide pokok dalam bentuk diagram pohon, langkah yang pertama kita tuliskan adalah judul teks. Kedua, kita lanjutkan dengan menuliskan ide pokok satu. Selanjutnya, kita tuliskan paragraf kedua. Terakhir, baru kita tuliskan paragraf ketiga. Inilah yang dinamakan pohon. Baiklah anak-anak ustazah, antum suka membaca komik bukan? Ya, biasanya suka ya. Apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat khas dengan perpaduan kata-kata. Kemudian, komik adalah cerita yang disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata disajikan dalam balon kata. Balon kata dapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Apa saja ciri-ciri komik? Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita teks dan gambar. Kemudian, menggunakan bahasa percakapan mudah dipahami. Yang ketiga, mengandung cerita humor untuk membacanya. Bagaimana langkah-langkah jika kita ingin membuat komik? Langkah yang pertama, menentukan judul komik yang akan kita buat. Langkah yang kedua, yaitu membuat sketsa atau sketching, menuangkan ide cerita media gambar secara garis besar. Langkah yang ketiga, memberikan tinta atau inking. Langkah yang keempat, yaitu memberikan warna atau coloring. Terakhir adalah membuat teks atau lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Selain komik, yang sering kita baca yaitu cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang atas kurang lebih 10.000 kata. Dalam sebuah cerpen biasanya terdapat tokoh utama pada suatu keadaan tertentu. Seperti cerita lainnya, cerpen juga dibuat berdasarkan peta pikiran. Yuk, apa saja langkah-langkah cerpen? Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan kita buat. Dilanjutkan dan menentukan ide pokok dari cerita yang akan kita buat.
utama yang berisi ide pokok tersebut. Memberi tambahan untuk mendukung kalimat utama. Merangkai kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita. Memperhatikan dan pemilihan kata yang benar. Inilah langkah-langkah apabila kita ingin membuat sebuah cerita. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga kondisi geografis Indonesia mempengaruhi terhadap budaya dan transportasi. Di bidang budaya, geografis mempengaruhi ada suku bangsa, kemudian bahasa daerah, adat, rumah adat, alat musik, senjata tradisional, dan juga upacara adat. Selain di bidang kondisi geografis juga mempengaruhi bidang transportasi. Yang pertama ada transportasi. Berikut beberapa bandar udara yang terkenal di Indonesia. Selanjutnya ada juga laut. Berikut beberapa transportasi laut yang terkenal di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, adat. Untuk menjaga keragaman tersebut, kita harus menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu berdoa sebelum belajar. Merupakan pengamalan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Pada kedua, tidak membeda-bedakan antar agama. Sila ketiga, mengamalkan sikap tetap bersatu walaupun terdapat perbedaan. Di sila keempat, contohnya yaitu melakukan musyawarah atau diskusi untuk mencari kesepakatan atau mufakat. Pada sila kelima, contohnya yaitu saling membantu antar sesama, sehingga terciptalah kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, pernah mendengar kelainan otot pada manusia? Pernah ya, kita juga sering mengalami. Pertama, ada yang dinamakan hipertrofi, pembesar otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Atrofi, otot mengecil, melemah, dan menurun fungsi otot yang disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi yang buruk. Ada stiff, kaku leher yang disebabkan oleh cedera otot. Infeksi meningitis, bergerak secara tiba-tiba atau salah gerak. Tetanus atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Apa saja penyebab gangguan kesehatan alat gerak? Umumnya atau kelainan pada otot tersebut terjadi karena bawaan infeksi bakteri ataupun virus. Itu juga gangguan tulang dan otot terjadi akibat kebiasaan. Apa saja contohnya kebiasaan yang salah? Pertama, itu membaca buku dengan posisi tidur. Yang kedua, membawa beban yang terlalu berat. Yang ketiga, tidur dengan tidak benar. Yang keempat, menutup tubuh yang miring. Yang kelima, yaitu berjalan tubuh yang membungkuk. Baiklah anak-anak ustazah, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang ustazah sampaikan bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan tema selanjutnya.